Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Lintang. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yuk kita baca dulu bersama basmalah agar Allah memudahkan kita dalam memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif. Apa itu komutatif, asosiatif, dan distributif? Perhatikan penjelasan Ustazah ya. Raka menaiki 1 tangga. Setelah itu ia turun 2 anak tangga. Posisi Raka bisa dikatakan 1 ditambah negatif 2, hasilnya adalah berapa? Negatif 1. Posisi akhir Raka adalah negatif 1. Bagaimana kalau kita balik? Raka turun 2 tangga berarti negatif 2, kemudian ia naik 1 tangga berarti ditambah 1. Hasilnya sama-sama negatif 1. Berarti untuk penjumlahan kita bisa menukar bilangannya. Jadi sifat komutatif artinya adalah pertukaran, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, negatif 4 tambah 7 akan sama hasilnya apabila ditukar 7 di depan ditambah negatif 4 jadi di belakang, sama-sama hasilnya adalah 3. Contoh kedua, 6 dikali negatif 2 hasilnya akan sama apabila kita tukar negatif 2 di depan dikali dengan 6, sama-sama negatif 12. Jadi kesimpulannya, meskipun letak bilangannya ditukar, hasil akhirnya akan tetap sama. Dan sifat ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian ya, anak-anak. Kenapa tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian? Ayo kita coba cek dulu. Kalau 8 kurang 2 hasilnya berapa, nak? Ya, 6. Bagaimana kalau kita balik? 2 dikurang 8. Ternyata hasilnya negatif 6. Berarti beda ya. Bagaimana dengan pembagian? 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kalau kita balik, 2 dibagi 8 ternyata 1/4. Berbeda ya. Jadi, sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Sifat yang kedua dari sifat operasi hitung bilangan bulat adalah sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana A ditambah B dalam kurung ditambah C akan sama hasilnya dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Artinya kurungnya hanya ditukar. Dan A dikali B dalam kurung dikali C akan sama hasilnya dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya, negatif 5 tambah 8 dalam kurung ditambah 3. Negatif 5 tambah 8 berapa, nak? Hasilnya adalah 3. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Akan sama hasilnya jika kurungnya ditukar, digeser. Negatif 5 ditambah dalam kurung 8 tambah 3. Berarti negatif 5 ditambah 8 tambah 3 berapa? 11. Berarti negatif 5 tambah 11 hasilnya adalah 6. Hasilnya sama-sama 6. Begitupun perkalian. Negatif 7 kali 6 dalam kurung dikali 5 akan sama hasilnya dengan negatif 7 dikali dalam kurung 6 kali 5. Yang pertama tadi, negatif 7 kali 6 hasilnya negatif 42. Dikali 5, hasilnya adalah negatif 210. Sedangkan negatif 7 dikali dalam kurung 6 kali 5, hasilnya adalah negatif 7 dikali 30, hasilnya adalah negatif 210. Sebetulnya, sifat asosiatif ini dikerjakan atau ditujukan agar kita lebih mudah mengerjakan sebuah operasi hitung. Dan kesimpulannya, penjumlahan 3 bilangan tidak dipengaruhi oleh urutan. Dan tadi mempermudah penyelesaian soal perkalian atau penjumlahan. Dan hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja ya, tidak berlaku buat pembagian dan pengurangan. Selanjutnya adalah kita lihat contohnya. Kalau 3 kue ditambah dalam kurung 2 kue tambah 1 kue akan sama hasilnya jika kita kerjakan lebih dahulu. 3 kue ditambah 2 kue, kemudian baru ditambah 1 kue. Hasilnya sama-sama 6. Begitupun perkalian, negatif 4 dikali dalam kurung 5 dikali 2,
Hasilnya adalah negatif 4 dikali 5 kali 2 berapa nak? 10. Negatif 4 ditambah 10, dikali 10, hasilnya adalah negatif 40. Kalau kita tukar posisi kurungnya, kita kerjakan dulu yang di depan, negatif 4 kali 5, hasilnya adalah negatif 20. Kemudian baru kita kalikan 2. Negatif 20 kali 2 hasilnya adalah negatif 40. Maaf ya, ada kesalahan sedikit di situ. Jadi sama-sama hasilnya negatif 40. Sekarang, yang ketiga, sifat-sifat operasi hitung. Yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Bagaimana maksudnya ini distributif? Artinya, kalau ada sifat perkalian terhadap penjumlahan, A dikali dalam kurung B tambah C akan sama hasilnya jika A dikalikan dengan B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya, 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 akan sama jika kita jabarkan. Kurungnya itu kita buka, ya. 3 kali 4, kita kerjakan. 3 kali 4 berapa? 12. Ditambah 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Maka 12 tambah 15 hasilnya adalah 27. Begitupun akan berlaku pada operasi perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, A dikali B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang A dikali C. Negatif 2 dikali 8 dikurang 3 dalam kurung. Kalau kita kerjakan, negatif 2 dikali 8 kurang 3 hasilnya adalah 5. Negatif 2 dikali 5 hasilnya adalah negatif 10. Kalau kita jabarkan, negatif 2 kali 8 dikurang dalam kurung negatif 2 kali 3. Negatif 2 kali 8 hasilnya adalah negatif 16. Dikurang negatif 2 kali 3 hasilnya adalah negatif 6. Maka hasilnya negatif 16 dikurang negatif 6 hasilnya adalah negatif 10. Ustazah lagi jalan-jalan, ada Vespa dan sepeda di sini. Berapa banyak jumlah rodanya ya? Kalau kita hitung biasa seperti ini nak. Ada 2 roda dikali 1 Vespa. Ditambah 2 roda dikali 3 sepeda. Hasilnya 2 kali 1, 2. Ditambah 2 kali 3, 6. Berarti jumlah rodanya 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sebetulnya kita bisa lebih mudah menuliskannya. Karena rodanya sama-sama 2, maka tinggal dikalikan saja dengan jumlah Vespa dan sepedanya. Jadi, kita bisa tulis dengan 2 roda dikali dalam kurung 1 Vespa ditambah 3 sepeda. Atau 2 dikali dalam kurung 1 tambah 3. Hasilnya adalah 2 dikali 1 tambah 3 berapa? 4. Berarti 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Sama-sama 8 hasilnya. Dan kita pilih yang lebih mudah caranya. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami pelajaran hari ini? Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.